Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Kamis 12 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Firman Allah Dipalsukan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami berhati-hati agar kami tidak memalsukan firman Allah atau kami terkena korban dari pihak-pihak orang yang memalsukan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika firman Allah dipalsukan, dalam sejarah Alkitab kita melihat ada banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang timbul. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak lagi punya sebuah kesanggupan memahami kebenaran firman Allah secara tepat dan benar, karena manusia sudah bercampur dengan dosa. Ada suara lain yang mempengaruhinya, tentu dari iblis dan juga kehendak bebas di dalam diri manusia yang punya banyak pilihan-pilihan. Semuanya itu berpotensi membuat seseorang itu tidak tepat lagi di dalam mengikuti ajaran kebenaran firman Allah. Pemalsuan yang pertama firman Tuhan adalah tentunya dari iblis. Allah mengatakan, jangan engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, nanti engkau mati. Tetapi iblis berkata, engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka engkau akan seperti Allah. Maka tugas daripada iblis memang sifatnya adalah memalsukan. Sementara manusia di dalam kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan, ada satu pilihan keberdosaan, kehendak bebas yang kemudian memilih untuk berbuat dosa, memilih untuk mendengarkan suara iblis. Jadi pada prinsipnya firman Allah itu dipalsukan karena kita salah mendengar suara. Ada 3 suara di sini, yaitu suara Allah, suara iblis, dan suara hati kita sendiri. Kita mau turut kepada siapa? Lalu kita melihat di dalam perjalanan setelah di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian yang berikut orang kemudian tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah patung. Kalau tidak menyembah patung, dia menyembah tokoh, apa itu raja, apa itu Firaun, atau orang-orang yang punya tokoh besar. Ada orang yang punya kekuasaan kemudian menempatkan dirinya sebagai orang yang harus dipuja. Dimulai daripada mendirikan patung buat dirinya. Dibangunlah patung yang besar dirinya. Lalu orang suka menyebut dia sebagai Tuhan, termasuk Herodes. Akhirnya Herodes ditampar malaikat dan matinya dimakan oleh cacing-cacing. Itulah pemalsuan firman Allah. Tatkala kita melihat di dalam orang melayani Tuhan pun, bisa saja di awal-awal dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dia mau berkorban untuk Tuhan, melayani, memperhatikan orang miskin, memperhatikan para janda, memperhatikan anak-anak yatim piatu. Dia mau berkorban. Tetapi tatkala kemudian yang firman Tuhan katakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini karena kami tidak tawar hati. Ada kemudian niat-niat tersembunyi yang firman Tuhan katakan telah dibutakan pikiran dan hatinya oleh ilah zaman ini. Tatkala kemudian firman Tuhan itu menjadi bagian untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, maka yang dikhotbahkan adalah menekankan tentang teologi kemakmuran. Orang yang percaya kepada Kristus akan selalu sehat, akan selalu kaya, akan diberkati. Maka sakit itu berasal dari iblis, kemiskinan itu berasal dari iblis. Siapa yang sakit, siapa yang miskin berarti kurang beriman, tidak mempercayai Allah. Maka di sana ada motivasi tertentu. Bukankah dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ada yang disembuhkan, ada yang tidak. Termasuk Paulus, aku punya duri dalam daging. Dan firman Tuhan penafsiran mengatakan, itu Paulus punya sebuah masalah dengan sakit tertentu di dalam dirinya. Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku. Tapi firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka diputar balikkan karena ada kepentingan. Ada juga orang kemudian memalsukan firman Allah karena ingin dianggap cerdas.
Apa yang tidak diungkapkan oleh firman Tuhan, dia paksakan, dia tafsir-tafsir sendiri. Apa yang tidak diungkapkan di dalam firman Tuhan, dia merasa lebih tahu dari Alkitab, lebih tahu daripada firman Tuhan. Sehingga timbullah berbagai macam aliran-aliran kepercayaan. Timbullah berbagai macam gereja menjadi pecah belah, kelompok-kelompok demi kelompok. Karena mengapa? Karena firman Tuhan, pikirannya orang tersebut itu telah dibutakan oleh ilah zaman. Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Tetapi mereka berada dalam kegelapan. Aspek yang lain adalah masalah motivasi. Sebab harta yang kami miliki itu adalah dalam bejana tanah liat. Supaya kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Itu pada ayat yang ke-7. Seorang hamba Tuhan besar sekalipun bisa berbahaya untuk memalsukan firman Allah. Perjamuan kudus itu berasal dari kebenaran firman Allah. Perjamuan kudus pada prinsipnya adalah untuk mengingat segala pengorbanan Kristus. Tapi perjamuan kudus, roti dan anggur itu kemudian bisa diidentikan dengan semacam punya mujizat tertentu. Apalagi kalau sudah didoakan air tertentu, roti tertentu, anggur tertentu. Seakan-akan kuasanya ada pada airnya. Tetapi sesungguhnya kuasanya itu ada pada Tuhan. Ada di dalam kuasa firman Allah. Lalu ada orang yang kemudian meributkan masalah baptisan, selam, atau kemudian percik. Sementara firman Tuhan tidak pernah menyudutkan kepada bagian tertentu. Firman Tuhan mengatakan Yesus itu dibaptis, masuk ke dalam air, banyak penafsiran. Ada yang mengatakan masuk seluruh badannya, maka itu dikatakan diselam. Tetapi ada masuk cuma sebagian lutut sampai ke pinggang, kemudian dipercikkan di kepalanya. Itu tidak penting. Tetapi baptisan yang paling penting adalah bagaimana Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyatakan kebaikannya, menyatakan kasihnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu yang penting. Tak kala kita menjadi orang-orang yang menekankan sesuatu yang bukan sesuatu yang terlalu prinsip, kita jadikan prinsip, maka kita menjadi kelompok-kelompok, sadar atau tidak sadari, itu bisa memalsukan firman Allah. Oleh sebab itu kita berhati-hati. Dalam surat-surat Paulus ada mengatakan berhati-hatilah dengan nabi-nabi palsu yang berkata aku ini Tuhan, menyebut nama Allah, menyembuhkan dengan nama Allah. Tetapi sesungguhnya dia sedang mencari kepentingannya sendiri dan keberdosaan. Bila kita diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk membedakan mana yang disampaikan itu adalah kebenaran firman Allah, atau yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sudah diselewengkan, dikurang-kurangkan, ditambah-tambahkan, atau kemudian dilebih-lebihkan untuk kepentingan kelompok tertentu, untuk kepentingan pemikirannya. Dirinya merasa lebih pandai dari Tuhan, dirinya merasa lebih mengerti dari Tuhan, sehingga dia menciptakan kitab lagi sendiri. Yaitu kitab apa? Kitab yang firman Tuhan ditambah-tambahkan sendiri. Dalam kitab Wahyu pasal terakhir dan 2 ayat yang terakhir. Jangan engkau menambah-nambahkan satu iota pun atau mengurang-urangkan kebenaran firman Allah. Sebab Tuhan bisa melimpahkan malapetaka kepada engkau. Yang mengurangkan, yang menambahkan. Apa yang sudah lengkap kebenaran firman Allah, apa yang sudah Tuhan ucapkan sepenuhnya. Kita punya ketaatan penuh. Jangan menambahkan, jangan mengurangkan. Jangan seperti ahli Taurat menambahkan aturan-aturan yang baru. Jangan juga menjadi orang-orang yang kemudian pada akhirnya menjadi orang yang mempercayai bahwa iman di dalam Kristus dan iman kepada pihak lain itu boleh diizinkan saja. Sehingga kita menjadi orang yang punya pemahaman iman pluralisme dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa supaya setiap kami masing-masing memahami kebenaran firman Allah secara tepat benar sesuai dengan Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.